Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dina Lestari, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pohon atau tree. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai teori graf ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai konsep pohon. Nah, teman-teman, di antara sekian banyak konsep dalam teori graf, konsep pohon atau tree ini merupakan salah satu konsep yang paling penting karena terapannya itu yang luas dalam berbagai bidang ilmu, teman-teman. Nah, banyak terapan baik dalam bidang ilmu komputer maupun di bidang luar ilmu komputer juga ya, yang telah mengkaji pohon secara intensif sebagai objek matematika. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang telah lama menggunakan pohon untuk menggambarkan hierarki, teman-teman. Jadi misalnya, pohon silsilah keluarga, struktur organisasi pertandingan, dan lain-lain. Itu adalah konsep-konsep dari pohon ya. Jadi para ahli bahasa menggunakan pohon untuk menguraikan kalimat yang disebut pohon passing ya teman-teman. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah parse tree. Seperti itu. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membahas pohon dari sudut pandang teori graf ya. Jadi pohon itu sebagai struktur data rekursif merupakan bagian dari perkuliahan struktur data, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke definisinya ya, teman-teman. Ini definisi dari pohon T. Nah, jadi disingkat itu pohon T ya, teman-teman. Adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi pohon itu biasa juga disebut secara khusus yaitu pohon bebas atau free tree. Hal ini untuk membedakan pohon dengan pohon berakar. Nah, dari definisi tersebut diketahui ada dua syarat dari pohon, yaitu graf terhubung dan yang kedua yaitu tidak mengandung sirkuit. Ya teman-teman, jadi syarat kedua ini itu harus dipenuhi ya teman-teman. Ini adalah syarat dari pohon. Nah teman-teman bisa lihat contoh. Di sini ada 4 gambar ya teman-teman. Ini adalah contoh-contoh dari yang termasuk pohon dan yang bukan termasuk pohon. Nah teman-teman bisa lihat di gambar pertama atau G1 ini adalah graf yang termasuk ke pohon karena dia memenuhi dua syarat ya teman-teman, yaitu grafnya terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah yang kedua ini juga pohon ya, karena dia juga memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu grafnya terhubung. Bisa teman-teman lihat ya di sini grafnya terhubung. Kemudian dan juga tidak mengandung sirkuit. Seperti itu. Nah, kalau gambar yang ketiga dan keempat ini bukan pohon, teman-teman. Karena dia itu mengandung sirkuit ya di sini dan grafnya itu ada yang tidak terhubung seperti itu. Maksud saya yang G3 itu tidak mengandung sirkuit. Bisa teman-teman lihat di sini ya, sirkuitnya yaitu A, D, F, A. Nah, itu adalah sirkuit ya teman-teman, sedangkan syarat pohon itu tidak mengandung sirkuit. Nah, kalau yang G4 itu juga bukan pohon karena grafnya itu terhubung. Bisa teman-teman lihat di sini di titik silangnya ya, di titik silang jalur AF dan jalur BE.
itu bukan menyatakan simpul. Sehingga G4 ini bukan pohon karena grafnya terhubung. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ketahui bahwa definisi pohon ini mengacu pada graf ya teman-teman. Maka sebuah pohon mungkin saja hanya mengandung sebuah simpul tanpa sebuah jalur seperti itu. Nah, kita telah memahami mengenai definisi pohon ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memahami mengenai hutan. Apa sih hutan itu? Nah, teman-teman, hutan adalah kumpulan pohon. Jadi, kumpulan pohon disebut hutan. Bukan hanya di alam saja ya, tapi di matematika juga. Kumpulan pohon itu juga disebut hutan. Sama halnya dengan di lingkungan sekitar kita. Kalau ada banyak pohon itu disebut hutan. Nah, apa sih definisi dari hutan? Nah, teman-teman, hutan atau dalam bahasa Inggris itu forest adalah yang pertama, kalau dalam matematika dikatakan bahwa itu hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi, setiap komponennya di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi definisi hutan itu yang pertama kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ingat ya teman-teman, tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon, seperti itu. Oke, teman-teman, agar lebih jelasnya bisa perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar, ini contoh dari hutan ya teman-teman, yang terdiri dari 3 buah pohon. Bisa teman-teman lihat di sini gambar yang pertama ya. Jadi gambar ini disebut hutan karena dia merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini pohonnya saling lepas. Dan grafnya tidak terhubung dan juga tidak mengandung sirkuit ya. Jadi gambar ini adalah contoh dari hutan. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah memahami definisi dari pohon dan hutan. Nah, selanjutnya kita akan memahami sifat-sifat dari pohon. Jadi yang punya sifat itu bukan hanya manusia aja ya teman-teman, tapi pohon juga ada sifatnya. Oke, bisa teman-teman perhatikan di sini. Kita akan memahami sifat-sifat pohon. Nah, ini teoremanya teman-teman. Misalkan G sama dengan V, E. Nah, ini lambang dari graf ya teman-teman. Kemarin saya sudah jelaskan mengenai lambang dari graf ya. G sama dengan V, E. V-nya apa? Masih ingat? V-nya adalah himpunan simpul. E-nya adalah himpunan jalur. Harus diingat ya teman-teman. Jadi teoremanya yaitu misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka, semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Jadi, setiap pasang simpulnya di dalam G itu terhubung dengan lintasan tunggal, teman-teman. Kemudian yang ketiga, G itu terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Diingat ya, M sama dengan N-1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf
akan membuat hanya satu sirkuit, teman-teman. Jadi G-nya tidak mengandung sirkuit, dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit, seperti itu. Dan yang terakhir sifatnya yaitu G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, ini adalah sifat-sifat dari pohon ya teman-teman, bisa teman-teman pahami ya. Jadi ini adalah sifat-sifat dari pohon. Oke, teman-teman paham ya? Kita sudah belajar definisi pohon, definisi hutan, dan sifat-sifat pohon. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi, saya mau memberikan latihan ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, ini ada 4 gambar. Jadi perintahnya yaitu tentukan mana di antara graf-graf di bawah ini yang merupakan pohon atau hutan. Atau bisa juga bukan pohon dan juga bukan hutan. Jadi teman-teman tentuin ya, yang A tuh pohon atau hutan, atau bukan keduanya, yang B juga, dan seterusnya. Agar lebih memahami materi ini. Oke, saya kasih, bisa teman-teman pause dulu ya, nanti jawabannya ada di slide berikut ini. Oke, ayo kerjain ya teman-teman. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Oke teman-teman, untuk yang udah menjawab bisa koreksi dengan jawaban saya ya. Semoga teman-teman benar juga ya. Oke, kita koreksi. Jadi ini jawaban yang pertama, jawaban untuk gambar A ya teman-teman. Nah, untuk gambar A ini adalah pohon. Kenapa disebut pohon? Karena graf tersebut terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Bisa teman-teman lihat ya di sini di gambar A. Ini kan grafnya terhubung ya dan tidak mengandung sirkuit. Tuh, bisa dilihat di sini tidak mengandung sirkuit. Oke, jadi jelas ya, yang gambar A ini adalah pohon. Oke, kita lanjut ke jawaban yang kedua ya. Ada yang benar nggak nih? Yang A ada yang benar nggak? Semoga aja semuanya benar ya. Oke, kita lanjut ke gambar yang B. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, kita cek. Nah, teman-teman, yang B ini jawabannya juga pohon ya. Karena grafnya terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Jelas banget ya di sini grafnya itu terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Tidak ada kan di sini? Di gambar B tidak ada sirkuitnya ya. Bisa teman-teman lihat ya. Oke. Ada yang benar, semoga aja pada benar ya. Kita lanjut ya ke gambar yang selanjutnya, yaitu gambar yang C. Yang B jawabannya adalah pohon ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang gambar yang C. Oke, apa nih kira-kira jawabannya? Kalau pohon, bukan. Karena mengandung sirkuit. Bisa dilihat ya di sini. Kalau hutan juga bukan ya teman-teman. Jadi yang C ini jawabannya adalah bukan pohon dan juga bukan hutan. Karena apa? Bisa dikatakan bukan pohon dan bukan hutan? Karena grafnya ini mengandung sirkuit. Sirkuitnya di mana? Bisa teman-teman lihat, yaitu di V3, V4, dan V5. Bisa teman-teman perhatikan ya, itu sirkuitnya tuh di V3, V4, dan V5. Jadi, gambar yang C adalah bukan pohon. Oke, semoga pada benar ya. Harus benar sih pokoknya.
Oke, selanjutnya jawaban yang terakhir yaitu gambar yang D. Apa ya jawabannya kira-kira? Jelas banget ya ini. Jawabannya adalah hutan. Karena apa? Karena kumpulan pohon. Bisa dilihat ya di sini. Ini gambar keempat ini adalah hutan karena dia adalah kumpulan pohon. Kumpulan pohonnya juga saling lepas ya, jadi itu hutan. Dan juga grafnya ini tidak terhubung ya teman-teman, tidak mengandung sirkuit juga. Jadi gambar yang D ini disebut hutan, seperti itu. Oke, semoga pada benar semuanya ya. Kalau belum benar, teman-teman bisa pahami lagi videonya. Dan banyak-banyak latihan ya teman-teman. Oke, itu saja penjelasan mengenai pohon atau tree. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman.